Pernahkah kamu merasa hidup ini tidak berjalan seperti yang kamu harapkan? Kamu sudah berusaha sekuat tenaga, sudah mencintai dengan sepenuh hati, sudah berdoa setiap malam, tapi tetap saja hasilnya tidak seperti yang kamu bayangkan. Ada hal-hal dalam hidup ini yang sekeras apapun kamu coba, tidak akan pernah bisa kamu kendalikan. Dan di titik itu kamu mulai merasa lelah. Lelah karena kamu terus berjuang mempertahankan sesuatu yang sebenarnya bukan milikmu. Lelah karena kamu terus mencoba memperbaiki hal yang sudah tidak bisa diperbaiki. Lelah karena kamu berusaha mengubah orang lain, padahal hatinya bukan di bawah kendalimu. Kita sering lupa bahwa tidak semua hal dalam hidup ini harus berjalan sesuai keinginan kita. Tidak semua doa harus dijawab dengan iya. Tidak semua perjuangan harus berujung kemenangan. Tidak semua cinta harus berakhir dengan memiliki. Kadang Tuhan hanya ingin mengajarkan kita satu hal penting, bahwa kedamaian datang bukan dari menggenggam, tapi dari melepaskan. Kamu mungkin bertanya, mengapa aku harus melepaskan sesuatu yang begitu aku cintai? Mengapa aku harus berhenti berjuang untuk sesuatu yang selama ini kuinginkan? Jawabannya sederhana, karena tidak semuanya bisa kamu kendalikan. Kamu bisa mengendalikan tindakanmu, tapi tidak bisa mengendalikan hasilnya. Kamu bisa menjaga hubunganmu, tapi tidak bisa memaksa orang lain untuk tetap tinggal. Kamu bisa menyiapkan segala hal dengan sempurna, tapi kamu tidak bisa memastikan semuanya akan berjalan seperti rencanamu. Hidup tidak selalu memberi kita apa yang kita inginkan. Namun seringkali hidup memberi kita apa yang kita butuhkan. Meski bentuknya adalah kehilangan. Banyak orang mengira kendali adalah bentuk kekuatan. Padahal terkadang justru kebalikan. Terlalu ingin mengendalikan segalanya bisa membuatmu kehilangan kedamaian. Kamu menjadi mudah marah, mudah kecewa, mudah merasa gagal. Kamu mulai mengira bahwa kebahagiaanmu tergantung pada hal-hal di luar dirimu. Padahal sebenarnya kebahagiaan sejati berasal dari kemampuanmu untuk menerima. Menerima bahwa tidak semuanya bisa kamu ubah. Menerima bahwa tidak semuanya akan berjalan sesuai keinginanmu. Dan yang paling sulit, menerima bahwa kamu tidak selalu bisa menjadi penyelamat bagi semua orang. Lalu, mengapa kita sulit melepaskan? Karena kita takut. Takut kehilangan, takut sendirian, takut merasa hampa. Takut kalau tanpa hal itu, hidup kita akan terasa kosong. Padahal, seringkali, kehilangan justru menyelamatkan kita dari sesuatu yang lebih buruk. Kita takut melepas seseorang yang tidak menghargai kita. Padahal di balik kehilangan itu, ada ruang untuk seseorang yang benar-benar tulus mencintai. Kita takut kehilangan pekerjaan yang membuat kita stres. Padahal di baliknya mungkin ada jalan baru yang lebih sesuai dengan tujuan hidup kita. Kita takut kehilangan rencana, padahal mungkin Tuhan sedang menyiapkan skenario yang jauh lebih baik. Kamu tahu, kadang rasa takut itu tidak nyata. Kita hanya dikejar oleh bayangan masa lalu, oleh kebiasaan menggenggam sesuatu yang membuat kita merasa aman. Namun ada kalanya rasa aman itu justru palsu. Kita nyaman dalam penderitaan karena kita takut dengan perubahan. Kita bertahan dalam hubungan yang menyakitkan karena kita takut sendirian. Tapi bisakah kamu lihat? Kamu tidak benar-benar hidup dalam kebahagiaan, kamu hanya hidup dalam kebiasaan yang kamu takuti untuk ubah. Melepaskan berarti berani keluar dari kebiasaan itu. Berani menatap masa depan tanpa terus menoleh ke belakang. Berani memilih dirimu sendiri, meski itu berarti kehilangan sesuatu yang dulu kamu yakini penting. Harapan juga seringkali menjadi sumber luka. Bukan karena harapan itu salah, tapi karena kita menggantungkan harapan pada hal yang salah. Kita berharap seseorang berubah. Kita berharap seseorang kembali. Kita berharap dunia memahami kita. Kita berharap waktu bisa diputar kembali. Namun kenyataannya tidak seperti itu. Dan di sanalah luka mulai tumbuh. Harapan yang tak terpenuhi menjadi beban. Kita terus menunggu sesuatu yang tidak pasti. Kita terus berdoa untuk sesuatu yang tidak ditakdirkan. Kita terus berpegang pada tali yang sudah putus sejak lama. Tapi percayalah, kadang melepaskan harapan bukan berarti berhenti berharap. Kita hanya memindahkan harapan itu kepada yang tidak pernah mengecewakan. Kepada Tuhan, hidup ini penuh ketidakpastian. Kita tidak pernah tahu akan jadi apa besok. Kita tidak tahu siapa yang akan datang dan siapa yang akan pergi. Kita tidak tahu apakah keputusan kita hari ini akan membawa bahagia atau penyesalan nanti. Dan di situ banyak orang menjadi cemas. Kita ingin tahu hasilnya sekarang. Kita ingin memastikan semuanya baik-baik saja. Padahal hidup tidak bekerja seperti itu. Hidup bukan tentang mengetahui segalanya, tapi tentang percaya bahwa apapun yang terjadi, kita akan baik-baik saja. Menerima ketidakpastian tidak mudah. Tapi saat kamu berhenti melawan,
Saat kamu mulai percaya, kamu akan merasa lebih ringan. Kamu tidak lagi berperang dengan hal-hal yang berada di luar kendalimu. Dan ya, kehilangan itu nyata, sakit itu nyata. Tapi di balik setiap kehilangan, ada pelajaran yang menunggu untuk kamu pahami. Mungkin kamu kehilangan seseorang yang kamu cintai. Mungkin kamu kehilangan mimpi yang kamu bangun bertahun-tahun. Mungkin kamu kehilangan rasa percaya. Tapi setiap kehilangan membawa makna. Tidak ada yang benar-benar hilang. Segalanya hanya berganti bentuk. Dari kehadiran menjadi kenangan, dari harapan menjadi pelajaran, dari luka menjadi kebijaksanaan. Suatu hari nanti kamu akan melihat ke belakang dan berkata, ternyata aku tidak kehilangannya. Aku hanya diarahkan ke sesuatu yang lebih baik. Kehilangan adalah cara Tuhan mengosongkan tanganmu, agar kamu siap menerima sesuatu yang baru. Melepaskan bukan berarti melupakan. Kamu bisa tetap mengenang, tapi tanpa luka. Kamu bisa tetap menghargai masa lalu, tapi tanpa ingin kembali ke sana. Melepaskan berarti berdamai. Berdamai dengan kenyataan, berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan takdir yang tak bisa kamu ubah. Karena pada akhirnya, yang kamu butuhkan bukanlah kontrol atas segalanya, tetapi kedamaian dalam hatimu sendiri. Dan damai itu datang ketika kamu tidak lagi memaksa. Ketika kamu mulai berkata, tidak apa-apa, biarkan saja, aku sudah cukup berusaha. Hari ini, coba berhenti sejenak. Tarik napas dalam-dalam, lihat ke dalam dirimu sendiri. Tanyakan dengan jujur, apa yang selama ini aku pertahankan, padahal aku tahu aku tak bisa mengendalikannya. Apakah itu seseorang? Apakah itu kenangan? Ataukah itu harapan yang sudah lama tidak nyata? Lalu perlahan-lahan, belajarlah melepaskannya. Bukan karena kamu menyerah, tapi karena kamu memilih untuk damai. Karena kamu tahu, memaksa sesuatu yang tak bisa dikendalikan hanya akan membuatmu terluka lebih dalam. Kekuatan sejati bukan terletak pada kemampuan menggenggam, tapi pada keberanian untuk melepaskan. Ketika kamu berani melepaskan, kamu tidak kehilangan apapun. Kamu justru menemukan kembali dirimu sendiri. Kamu menemukan bahwa hidup bisa tetap berjalan, bahkan tanpa hal yang dulu kamu pikir mustahil kamu lepaskan. Kamu menemukan bahwa bahagia ternyata sederhana. Cukup berhenti melawan arus, dan biarkan hidup mengalir sebagaimana mestinya. Hidup ini tidak selalu indah, tapi selalu bermakna. Tidak selalu mudah, tapi selalu mengajarkan. Dan jika kamu mampu melepaskan apa yang tidak bisa kamu kendalikan, maka kamu akan hidup lebih ringan, lebih damai, dan lebih utuh sebagai manusia. Karena pada akhirnya, semua yang datang dan pergi hanyalah bagian dari perjalanan. Yang penting adalah bagaimana kamu tetap tenang di tengah perubahan. Jadi hari ini, belajarlah untuk melepaskan dengan senyum. Terimalah apa yang datang, dan lepaskan apa yang pergi. Jangan terlalu keras pada dirimu sendiri. Kamu sudah melakukan yang terbaik. Kamu sudah berjuang dengan sepenuh hati. Sekarang saatnya beristirahat, berdamai, dan membiarkan hidup berjalan sebagaimana mestinya. Melepaskan bukan akhir dari cerita. Melepaskan justru awal dari kedamaian baru yang menunggu di depan. Karena sejatinya, kamu tidak kehilangan apapun. Kamu hanya sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih indah.